Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan, beberapa arahan-arahan terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya Abah beserta rombongan baru kembali dari Tanah Suci, ya, kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah umroh. Dan Alhamdulillah walaupun pendaftar dari luar negeri, ada yang dari Australia, kemudian ada yang daftar ke Abah itu dari Jawa Timur, ya, cukup jauh. Kemudian ada dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat, barokah, dan tentunya bahagia bisa bertemu kembali dengan keluarga. Di sini Abah akan menyampaikan, ya, beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh Bapak Ibu. Karena tadi, ya, Abah waktu kemarin itu Abah berangkat itu kan di akhir bulan Oktober dan kembali di bulan November yang awal. Ada hal-hal yang perlu Abah sampaikan. Yang pertama mengenai cuaca. Jadi cuaca di sana itu merupakan peralihan dari musim panas ke musim dingin, sehingga kemarin itu ada beberapa jamaah yang kondisinya itu menurun, ya, fisiknya termasuk Abah juga pada saat di Mekah itu dicoba oleh Allah sakit, termasuk istri Abah, batuk pilek dan lain sebagainya. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang akan umroh di bulan November, di bulan ini, kemudian Desember, Januari, Februari, Abah mengingatkan dan memberikan saran. Yang pertama, ya, usahakan pada saat berada di Tanah Suci, pada saat banyak kegiatan, jangan lupa minum vitamin. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisa menjaga tubuhnya masing-masing, yaitu dengan cara memilih makanan-makanan yang cocok. Kenapa? Karena contoh Abah nih kemarin kebetulan Abah itu, ya, paket umrohnya itu bintang 5. Makanannya Masya Allah, enak-enak rata-rata. Ada daging onta, daging sapi, daging ayam, Masya Allah. Nah, pada saat kita makan di restoran, silahkan Bapak Ibu pilih-pilih yang sekiranya cocok dengan tubuh masing-masing. Jangan terlalu berlebihan. Itu yang Abah harapkan. Kenapa? Kalau berlebihan, apalagi makanannya enak-enak, ya, daging-dagingan dan sebagainya, nah itu bisa menyebabkan kolesterol naik, asam uratnya naik. Ya, makannya mungkin karena enak-enak sehingga banyak makannya. Nah, itu juga bisa menyebabkan gulanya naik. Abah mengingatkan, ya, ingat ya, ya, supaya standar saja, tuh ya. Abah mengingatkan karena umumnya banyak yang batuk-batuk, ya, batuk pilek. Yang pertama, jauhi minuman dingin. Yang kedua, karena umumnya di restoran. Kebetulan kemarin Abah juga hotelnya bintang 5, tetapi menunya menu Indonesia. Nah, begitu juga umumnya Bapak Ibu yang akan menempati hotel-hotel bintang 3. Biasanya menunya menu Indonesia. Dan menu Indonesia ini tidak terlepas, ya, insya Allah rata-rata ada kerupuk. Nah, kerupuk ini kan digoreng, kemudian banyak mengandung minyak. Nah, ini diantara penyebab banyak yang batuk. Nah, untuk itu, dari penelitian Abah ini, Abah sarankan Bapak Ibu, ya, usahakan jauhi kerupuk dan minuman dingin, itu saja. Ya, itu dari segi makanannya, ya. Kemudian usahakan supaya, ya, fisiknya tetap prima, ya. Diusahakan bisa istirahat yang cukup. Jangan terlalu ngoyo. Ya, tetap semangat boleh, tetapi selalu bagaimana caranya, ya, di-manage agar tubuh itu tetap butuh istirahat, ya kasih istirahat. Itu maksudnya, ya. Karena kalau kita terlalu
pol-polan, dikhawatirkan nanti pada saat mau pulangnya, ya, kayak kemarin juga ada yang sakit akhirnya, tuh ya. Jadi diusahakan, silahkan semaksimal mungkin ibadahnya, tetapi juga diatur bagaimana caranya supaya tubuh itu tetap sehat, tetap bugar, tuh ya. Jadi intinya ingat ya, cuaca di sana sedang peralihan ya, ke musim dingin, itu intinya. Hati-hati, ya, jaga fisiknya, jaga makanannya, kemudian tadi berusahalah hatinya selalu bahagia, ya, bahagia karena menjadi tamu-tamu Allah. Jangan ribet, jangan rumit pikirannya. Kebetulan Abah katakan seperti itu kan, yang namanya satu kamar itu terkadang orang itu kan sekamar ada yang berempat, ya, ada yang bertiga. Itu kadang-kadang ya tadi pemikirannya beda. Kadang-kadang ya seperti itulah. Ya, usahakan yang enjoy. Ya, ingat selalu nasihat Abah, kita sedang berada di tanah suci, niatnya ibadah, selalu amalannya diniati karena Allah. Kemudian ya bersyukurlah kepada Allah, bahagialah hatinya, tuh ya. Kemudian tidak kalah penting di sini Abah menyampaikan mengenai ya, uang saku Bapak Ibu. Pada saat berangkat umroh, insya Allah Bapak Ibu yang umroh akan dibekali dengan uang saku, ya, baik oleh keluarganya atau juga mempersiapkan untuk diri sendiri. Yang perlu diwaspadai adalah uang saku nih, uang yang dibawa-bawa, usahakan kalau Bapak Ibu uangnya banyak, usahakan selalu berada di sini, di dada. Ya, belilah kaos dalam yang ada kantong depannya. Usahakan selalu disimpan di situ, ya. Apabila umpama ingin menyimpan sebagian di kamar hotel boleh, tetapi usahakan jangan sampai ada yang bisa menjangkaunya. Usahakan serapih mungkin. Jangan sampai temannya atau orang lain tahu, itu aja. Silahkan ya diatur sama Bapak Ibu. Nah, kemudian ya, pada saat tawaf nih ya, tawaf kalau suami istri usahakan uangnya yang banyak itu simpan di istrinya, karena kalau perempuan kan pakai kaos dalam. Nah, bapaknya atau suaminya ya mintalah sedikit, secukupnya saja, simpan di mana? Di tas lempang ya. Secukupnya barangkali untuk nanti pulangnya ingin ke tempat cukur, kan bayar 10 real dan lain sebagainya ya. Nah, bagi bapak-bapak yang berangkatnya sendiri, diusahakan dibawa, disimpan di tas selempang, tetapi ya sebagian simpan di hotel. Tetapi tadi ingat ya, jangan sampai ada yang tahu. Kalau uangnya banyak umpamanya dan khawatir, titipkan ke ibu-ibu yang sekiranya amanah. Silahkan Bu, mohon maaf saya tidak ada kantong, saya titip sekian real ya. Ya, bukan ada kantong di dada, aman insyaallah, tuh ya. Seperti itu. Untuk menjaga hal-hal yang tadi yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian Abah ingatkan nanti pada saat Bapak Ibu berada di Madinah dan di Mekah ada acara City Tour. Yang namanya acara City Tour itu pada saat di Mekah kan ke Arafah, biasanya ke Jabal Rahmah. Ingat hati-hati uangnya. Terutama nih ya, Abah ingatkan pada saat acara City Tour di Mekah. Itu kan kadang-kadang ya dari acara tersebut nanti pulangnya itu mampir ke mikot, mempersiapkan bagi Bapak Ibu yang ingin membadal umrohkan keluarganya. Nah, Abah ingatkan hati-hati pada saat berada di tempat kerumunan orang, karena biasanya di tempat mikot itu banyak orang. Usahakan HP dan uang simpan di tempat yang aman. Jangan di belakang kita, ingat ya, jangan disimpan di belakang. Kadang-kadang ada orang itu bawa tas ransel, kemudian ya, barang berharganya, dompet, HP, diletakkannya di tas tersebut. Sedangkan tas itu kan di belakang dirinya, itu bisa terjadi diambil orang. Ya, nah itu. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu pada saat berada di kerumunan. Kemudian yang hati-hati lagi yaitu hati-hati di tempat berwudu. Ya, karena tempo hari ada jamaah Abah juga yang hilang uangnya cukup banyak itu ya pada saat berwudu. Ya, uangnya disimpan di tas lempang
dan tasnya kesampingkan agak ke belakang. Nah, itu juga hati-hati ya. Kemarin itu modusnya ada beberapa orang yang berusaha mendekati sehingga ternyata uangnya hilang. Hati-hati, tuh ya. Pada saat apa tadi berwudu, usahakan selalu di depan. Kalau bawa uang atau barang berharga seperti HP dan sebagainya, simpan di depan kita. Kemudian hati-hati pada saat tawaf di Baitullah, usahakan bagi ibu-ibu jangan pakai perhiasan yang berlebihan. Umpamanya gelang, ya gelang dari emas, ya barangkali. Kemudian ya yang sekiranya berlebihan, ya supaya dihindari. Kenapa? Karena tadi yang namanya tawaf di Baitullah itu sangat padat, terlebih di bulan-bulan ini. Ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu insya Allah tambah padat. Kenapa? Karena pemerintah Saudi membuka seluas-luasnya untuk jamaah-jamaah dari seluruh dunia untuk bisa umroh ke Mekah. Sehingga kemarin juga biasanya tuh tidak terlalu padat. Ya, ternyata Masya Allah padat luar biasa. Ya, usahakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, hati-hati saat belanja oleh-oleh ya. Kadang-kadang kan ada di kerumunan ya, oleh-oleh dan lain sebagainya ya. Kita kadang-kadang kan pikirannya kan tertuju ke barang-barang yang kita beli. Nah, sedangkan kita lupa HP taruh mana, uang taruh mana. Bahkan ya, barang belanjaan kadang-kadang lupa karena saking asiknya berbelanja. Nah, ini supaya hati-hati ya. Nah, ini info ini adalah untuk kenyamanan Bapak Ibu, dan ya, apa-apa yang Abah sampaikan ini ya semua itu berkat penelitian Abah. Jadi sesuai dengan apa-apa yang ada di lapangan. Nah, ini diinfokan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, baik itu bulan apa tadi? November, Desember, Januari, Februari ya. Abah mendoakan mudah-mudahan keberangkatan Bapak Ibu ya, Allah memberikan sehat, selamat, lancar, dan barokah. Jangan lupa di setiap amalan dan ibadah kepada Allah supaya diniati karena Allah. Usahakan jauhi yang namanya sifat ujub, jauhi yang namanya sifat riya, dan jadilah orang yang memiliki tenggang rasa, memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Ya ingat, yang namanya umroh itu kita berangkatnya tidak sendiri, bersama teman-teman. Kalau ternyata teman-teman butuh bantuan, ada yang sakit, disinilah Allah itu mencoba Bapak Ibu sampai sejauh mana ya, perasaan, kemudian juga rasa pedulinya sesamanya itu lagi dicoba. Nah, ini Abah ingatkan, ya kita berangkat bareng, pulang bareng. Usahakan ada rasa ya, sesama teman itu ada rasa peduli, ada rasa kasih sayang ya. Kenapa? Karena ciri-ciri ya, haji dan umroh yang mabrur sepulang dari tanah sucinya itu adalah sifatnya itu berubah menjadi lebih baik. Kemudian tadi ya, rasa kepeduliannya itu tinggi, senang sodako, kemudian perasaannya itu merasa sayang sesamanya dan lain sebagainya, itu ya. Nah, dari situ silahkan Bapak Ibu ya, apabila menemukan teman satu kamar yang sekiranya butuh bantuan, ya diusahakan supaya dibantu. Tapi ingat, niati karena Allah ya. Baik Bapak Ibu, itu saja sedikit nasihat dari Abah. Abah mendoakan semoga Allah memberi sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.